Mayat wanita ditemukan tanpa busana mengapung di kolong jembatan. 5 personil polisi terlibat kasus narkoba dipecat. Pemuda bersama rekannya perkosa pacar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 27 Juli 2023, selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia dan berikut program acara Razia selengkapnya. Kita awali razia edisi hari ini dengan informasi warga Kota Palopo, Sulawesi Selatan digegerkan dengan temuan mayat wanita tanpa busana mengapung di kolong jembatan Sungai Ahmad Razak. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi dan membawa jenazah ke Rumah Sakit Saweri Gading Palopo. Pengguna jalan yang melintas di Jalan Ahmad Razak, Kota Palopo digegerkan dengan ditemukannya sosok jenazah wanita tanpa busana mengapung di kolong jembatan. Berdasarkan laporan warga, polisi langsung menuju ke lokasi dan mengevakuasi jenazah. Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh jenazah termasuk adanya dugaan kekerasan seksual. Petugas yang melakukan penyelidikan berhasil menemukan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan petunjuk CCTV yang dimiliki polisi, nampak korban pada pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah berjalan sempoyongan keluar dari sebuah indekos menuju jalan raya dalam keadaan telanjang. Pada pukul 6.30, korban kemudian ditemukan tewas mengapung di bawah kolong jembatan. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi yang diperiksa, diduga korban terkena penyakit epilepsi yang membuat nyawanya tak tertolong. Dari keterangan dokter bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan pada jenazah. Kemudian untuk kekerasan seksual juga belum ada ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual. Dan menurut keterangan dokter bahwa jenazah itu meninggal kurang dari 8 jam. Kalau identitas jenazah apa sudah diketahui, Pak? Untuk identitas jenazah sudah diketahui, inisial MI, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan. Warga Kota Palopo atau? Warga Kota Palopo. Kendati demikian, polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab tewasnya wanita yang diketahui berinisial MI 30 tahun tersebut. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang kakak tega membunuh adik iparnya secara sadis dengan menggunakan senjata tajam di kebun milik korban di Kabupaten Goa. Istri korban yang melihat suaminya tewas dengan tragis pun langsung histeris. Istri korban pembunuhan ini langsung histeris melihat suaminya sudah tidak bernyawa dalam kondisi terdapat luka bekas gorokan senjata tajam di leher saat ditemukan di kebun miliknya di Desa Manuju, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban Manggu Daeng Rani 45 tahun ini diduga tewas akibat dibunuh oleh kakak iparnya ML 50 tahun. Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil olah TKP sementara ditemukan 8 luka terluka bekas sabetan senjata tajam di leher hingga kaki korban. Polisi juga menemukan 12 senjata tajam jenis golok di TKP sebagai barang bukti. Sementara ML 50 tahun, kakak ipar korban terduga pelaku pembunuhan langsung ditangkap dan dibawa petugas ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Diduga sementara pelaku kakak ipar korban mengalami gangguan jiwa.
Hingga kini, motif pembunuhan masih diselidiki oleh aparat Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Polisi pun telah mengamankan senjata tajam yang diduga digunakan untuk membunuh korban sebagai barang bukti. Dari tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kalau hasil olah TKP kurang lebih 8 luka-luka pada tubuh korban. Luka sabetan Pak, senjata tajam. Luka robek Pak atau luka terbuka? Luka robek atau luka terbuka. Sedangkan dari pihak pelaku langsung diamankan di Polsek Manuju. Pelaku ini saudara kandung dengan istri korban, berarti kakak ipar. Untuk TKP berada di lokasi kebun karena ada rumah kebunnya di situ korban, dan di mana informasi bahwa korban ini selalu bermalam di rumah kebun, dan di depan rumah kebun ini ditemukan sudah tidak bernyawa atau sudah meninggal. Motifnya Pak? Jadi kita bicara masalah motif sementara dalam pendalaman penyelidikan. Usai olah TKP, jasad korban langsung dievakuasi menuju rumah duka di Desa Menuju, Kabupaten Goa untuk disemayamkan. Kasus pembunuhan sadis ini kini ditangani petugas Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyos, MNC Media melaporkan. Seorang ibu hamil bersama anaknya yang masih berusia 3 tahun di Kabupaten Goa tewas di tempat usai motor yang dikendarai ditabrak dan terlindas mobil truk. Korban bahkan terseret truk sejauh 15 meter. Video amatir warga ini memperlihatkan detik-detik pasca terjadinya kecelakaan antara ibu hamil, pengendara motor, dan anak balitanya dengan sebuah mobil truk di Jalan Poros Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Akibatnya korban Dewi Revita yang merupakan ibu hamil dan anaknya Putra Rahmat Ramadan 3 tahun tewas di tempat. Peristiwa kecelakaan terjadi saat sepeda motor bernomor polisi DD3491GS yang dikendarai korban bersama anaknya ini beriringan dengan truk Nissan bernomor polisi DD8446RP. Namun, korban tiba-tiba menyeberang jalan dari depan truk hingga akhirnya korban tertabrak dan terlindas ban truk. Mobil truk kemudian berhenti setelah menyeret korban sejauh kurang lebih 15 meter. Petugas unit kecelakaan lalu lintas Polres Goa yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sepeda motor korban bersama mobil truk pelaku sebagai barang bukti. Menurut saksi mata, korban bersama anaknya tewas setelah motor yang dikendarainya ditabrak truk yang berada tepat di belakang motor korban. Ya, motor dengan mobil. Saya lihat karena pas mau keluar dari rokok, kejadian ini. Dari arah mana itu motor ke dengan mobil Kang? Dari arah selatan menuju utara, samaan dengan mobilnya. Korban sendiri? 2 orang, sama dengan anaknya. Meninggal ya? Meninggal dua-duanya. Dan pengemudi roda 2 mengalami korban atau meninggal dunia 2 orang. Orang tuanya bersama 1 orang anak laki-laki 3 tahun. Usai kecelakaan, mobil truk pelaku dan sepeda motor korban diamankan petugas sebagai barang bukti. Sementara sopir truk langsung diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Kasus kecelakaan maut ini kini masih ditangani petugas unit Laka Lantas Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, peristiwa tragis seorang kru kapal motor cengkeh tewas menggenaskan usai tertimpa alat berat krain di Pelabuhan Biringkasih, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Peristiwa terjadi saat korban mengawasi permuatan semen jumbo pada Selasa pagi. Evakuasi pekerja akibat tertimpa alat berat kren berjalan dramatis. Awalnya, peristiwa tragis ini terjadi
ketika proses pemuatan semen jumbo dengan menggunakan kren untuk mengangkat dan merapikan semen jumbo yang sudah ada di atas kapal tiba-tiba patah dan roboh. Akibatnya, satu orang kru kapal motor Cengkeh 06 ikut dibawa kren menjadi korban dan meninggal dunia di tempat. Pada saat kejadian, lelaki Herman dan lelaki Sudirman sedang mengawasi proses pemuatan semen jumbo dengan menggunakan alat berat kren. Korban diketahui bernama Sudirman Pati dari asal Kabupaten Sidrap. Selang beberapa saat setelah kejadian, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Sekarang sudah sampai di mana pemeriksaannya? Ya, sementara masih mengumpulkan bucket dari pihak-pihak mana di antara sah bandar dengan pemilik kapal, kapten dengan operator keren itu yang ini sementara mau dimintai keterangan. Kalau dari pihak sah bandar apanya? Dia dari kelayakan berlayar atau kelayakan penggunaan alat-alat yang ada di atas kapal ini. Mungkin ada hubungannya ke sana. Saat disinggung terkait adanya potensi kelalaian dalam kecelakaan kerja ini, pihak polisi mengaku masih melakukan pendalaman penyelidikan. Dari Kabupaten Pagep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda, razia akan kembali hadir dengan informasi personil polisi terlibat kasus narkoba dipecat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam acara razia. Pemirsa, 5 personel Polrestabes Makassar dipecat setelah terbukti melanggar kode etik profesional Polri dengan terlibat narkotika dan meninggalkan tugas disersi. Pemecatan dilakukan melalui upacara pemberhentian tidak dengan hormat. Upacara pemberhentian tidak dengan hormat keempat personel Polrestabes Makassar tersebut dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Najib. Upacara PTDH ini dilakukan secara in absentia lantaran keempat personel tidak hadir dan hanya diwakili dengan foto. Keempat personil yang dipecat karena melanggar kode etik profesi Polri masing-masing Brigpol Arifuddin Nanu sebelumnya berdinas di Polsek Rapocini, dipecat karena terlibat kasus narkotika serta tengah menjalani hukuman penjara 6 tahun. Sementara 3 lainnya dipecat karena kasus disersi atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah lebih dari 30 hari secara berturut-turut. Masing-masing Brigpol Nurtani Yonor sebelumnya berdinas di bagian SDM Polrestabes Makassar, Brigpol Lukman sebelumnya berdinas di bagian Satsamapta, dan Bribtu Muhammad Said sebelumnya berdinas di Satsamapta Polrestabes Makassar. Kapolrestabes Makassar memimpin upacara pemberhentian tidak dengan hormat 4 personil Polri yang bertugas di Polrestabes Makassar. Alasan mereka di PTDH itu kenapa? Ya, alasan mereka di PTDH karena 3 orang meninggalkan dinas 30 hari lebih secara berturut-turut dan 1 orang diberhentikan tidak hormat karena terlibat kasus narkotika dan dijatuhi hukuman penjara 6 tahun. Upacara PTDH ini ditegakkan dengan surat keputusan Kapolda Sulsel per tanggal 10 Juli 2023 lalu terkait keempat personil bukan lagi berstatus anggota Polri. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kantor Kepala Desa di Kecamatan Lakbakang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan gempar saat sejumlah pemilik mobil rental ingin mengambil mobilnya yang diduga digadai oleh pelaku berinisial NA kepada Kepala Desa. Kasus penipuan dan penggelapan mobil rental diduga seorang oknum bakal calon anggota legislatif DPRD Pangkep 2024. Lokasi di kantor Kepala Desa Kabupaten Pangkep
Kantor Kepala Desa di Kecamatan Lakbakang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan gempar saat sejumlah pemilik mobil rental ingin mengambil mobilnya yang diduga digadai oleh pelaku berinisial NA. Video yang beredar di media sosial berdurasi 1 menit 38 detik sebelumnya viral, serta poster oknum caleg DPRD Pangkep dengan kasus penipuan dan penggelapan mobil rental di berbagai daerah. Saat pelaku AN diinterogasi oleh 2 orang anggota yang tidak dikenal ini, menyebutkan ada 4 unit mobil dari Bandara Darussalam yang dirental dari tangan Renal dan Adi. Selain mobil bandara, pelaku NA juga mengambil mobil dalam kota, ada 6 unit mobil rental milik Husni. Sedangkan di daerah Japing-Japing, Kabupaten Pangkep, ada 4 mobil rental milik Anca dan Akbar. Sedangkan di Kota Makassar ada 3 unit mobil milik Ma'ruf dan di Kabupaten Bulukumba ada 4 unit mobil. Informasi di lapangan yang beredar, NA sendiri merupakan pelaku yang diduga menipu sejumlah orang dan menggelapkan puluhan unit mobil rental milik korbannya tersebut, serta menjualnya kepada orang lain. Kalau delik aduannya seperti apa, Dan? Delik aduan, namanya delik aduan itu ada pelapor, ada terlapor. Siap, seperti itu yang dimaksud dengan delik aduan. Itu kronologinya seperti apa sih, Pak? Kronologinya nanti saya lebih lanjut lagi karena ada penyidik yang khusus. Kalau untuk video yang tersebar itu, Pak, itu yang di luar, maksudnya kami tidak absennya. Kalau masalah video kan lain ranahnya. Kami kan mengembang fungsi pelayanan teknis penyelidikan. Bahwa ada laporan, kita tidak lanjuti seperti itu. Diketahui pelaku NA berdomisili di Desa Pandata Baji, Kecamatan Lakbakang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pelaku NA juga diketahui mendaftar calon anggota legislatif DPRD di Kabupaten Pangkep dari Partai Gerindra. Ia kini ditahan di Mapolres Kabupaten Pangkep. Saat ini pelaku sedang diproses di Mapolres Pangkep dan masih melakukan penyidikan lebih mendalam atas kasus penipuan dan penggelapan mobil rental tersebut. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, toko emas di Jalan Lasindrang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan digasak maling. Kejadian terjadi pada pagi hari saat toko baru saja dibuka. Pelaku mengambil puluhan jenis perhiasan emas, memecahkan kaca etalase, lalu kabur menggunakan sepeda motor. Tim forensik dari Polres Parepare langsung melakukan olah TKP di toko perhiasan emas Inti Jaya di Jalan Lasindrang, Kota Parepare, Selasa kemarin. Aksi pelaku terbilang berani karena dilakukan pagi hari saat toko emas ini baru saja dibuka. Dalam aksinya, pelaku memecahkan kaca etalase toko lalu membawa kabur puluhan perhiasan emas dari kalung, gelang, hingga cincin. Warga sekitar sempat memergoki pelaku karena mendengar ada bunyi kaca dari toko emas ini. Pelaku sempat dikejar oleh warga, namun pelaku berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Sementara saat kejadian, pemilik toko yang baru saja membuka toko masuk ke dalam rumahnya, hingga toko dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menjaga. Maksudnya kan kira kecelakaan tadi, Pak, kan sementara menginput Kak, terus ada kayak tertumbuh satu kali bunyi tas sekira kecelakaan, jadi keluarkan langsung. Tapi pas saya lihat dibilang hancur di semua itu mejanya, tahu meja anunya, etalasenya. Saya berteriak nih, saya kejar juga tapi tidak sampai. Sekalinya saya kejar, banyak itu anunya, banyak mas bawa. Perhiasan dibawa, dia kabur. Cuma tidak pakai taski, cuma pegang saja. Tentang saya bilang banyak karena kayak narangkul begitu itu mas. Kini polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus ini. Sementara kerugian atas aksi perampokan ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kota Makassar dianiaya 2 orang pria saat sedang makan di warung makan. Penganiayaan disertai perampasan ponsel milik korban dipicu akibat ketersinggungan antara kedua belah pihak. Inilah rekaman CCTV yang viral di jagat maya
saat dua orang pria melakukan aksi penganiayaan terhadap korban yang terjadi di sebuah warung makan di Jalan Abdullah dan Sirwa, Kecamatan Padakukang, Kota Makassar pada 17 Juli 2023 lalu. Dalam rekaman CCTV, nampak pelaku dan korban saling tatap usai memakan makanannya. Namun salah satu pelaku terlihat mengacungkan jari tengah ke arah korban. Tidak terima dengan perlakuan itu, korban kemudian mempertanyakan maksud dan tujuan melakukan hal tersebut. Bukannya jawaban yang ia terima, justru korban malah dikeroyok oleh dua orang pelaku. Kekasih korban yang melihat kejadian tersebut bermaksud ingin melerai keributan itu, namun malah menjadi sasaran mogok mentah dari kedua pelaku hingga terjatuh dan nyaris pingsan. Aksi pengeroyokan itu baru terhenti setelah sejumlah pengunjung melerai kedua belah pihak. Tim Resmob dari Polsek Padakukang yang mendapatkan laporan dari korban, kemudian melakukan penyelidikan dan mempelajari rekaman CCTV di lokasi, hingga akhirnya membekuk kedua pelaku saat berada di rumah salah satu pelaku di Jalan Babu Salam pada Kamis dini hari tadi. Dari keterangan Panit Reskrim Polsek Padakukang, Ibtu Munawir Amri, kedua pelaku melakukan aksinya dalam pengaruh minuman keras. Tidak hanya melakukan penganiayaan terhadap korban bernama Nur Anas 30 tahun, pelaku juga turut merampas ponsel kekasih korban saat merekam aksi penganiayaan tersebut. Untuk motifnya sendiri itu Bang gimana? Untuk motif dari kedua pelaku melakukan penganiayaan dan perampasan, di mana pada saat korban melakukan makan di warung coto di Jalan Abdullah dan Sirwa, korban sempat melihat salah satu pelaku mengacungkan jari tengah terhadap diri korban, sehingga korban mempertanyakan kepada salah satu pelaku dan tiba-tiba kedua pelaku langsung melakukan penganiayaan dan perampasan HP milik korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku bernama Rian Dwi Kurniawan 23 tahun dan Muhammad Fikri 21 tahun akan menjalani proses pemeriksaan di Mapolsek Padakukang, Kota Makassar dan terancam pasal 365 dan 170 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan kembali hadir dengan informasi pemuda bersama rekannya perkosa pacar sendiri. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program acara Razia. Pemirsa, miris pemerkosaan terhadap gadis 19 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi bergerak cepat menangkap dua pelaku yang terlibat. Berdasarkan penyelidikan, kasus ini ditemukan fakta hanya dilakukan oleh dua orang pelaku, salah satunya adalah pacarnya sendiri. Weh, nah berapa itu laki-laki ya? Ah, nah berapa itu? Nah berapa orang ini? Inilah video viral gadis 19 tahun yang mengalami keterbelakangan mental disabilitas intelektual, mengaku baru saja mengalami aksi bejat dari pacarnya sendiri bersama rekannya yang berjumlah 10 orang. Aparat kepolisian Polrestabes Makassar yang menerima laporan resmi korban pada Kamis dini hari langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan dua pelaku dalam kasus ini. Masing-masing AMR 28 tahun yang merupakan pacarnya sendiri serta AMS 20 tahun. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Ridwan Huta Gaul dalam press release mengatakan, korban dan salah satu pelaku yang merupakan pacarnya awalnya berkenalan melalui media sosial. Lalu dijemput di Jalan Adiaksa Makassar ke kos tersangka di Jalan Tanjung Malaka, Kecamatan Mamajang. Di lokasi itu, pelaku melakukan aksi bejatnya dengan memperkosa korban di dalam kamar. Lalu korban kembali dibawa tersangka ke Jalan Anuang, Kecamatan Mamajang, di salah satu homestay. Di lokasi tersebut, tersangka pertama tertidur, membuat tersangka kedua mengambil kesempatan, menyuruh korban ke dalam kamar mandi, lalu melakukan tindakan pencabulan terhadap korban. Motif kedua tersangka disebut nekat melakukan aksi bejat tersebut lantaran ingin melampiaskan nafsunya.
Di TKP-nya itu ada 2 TKP di Jalan Tanjung Malaka, Kecamatan Lumajang, Kota Makassar. Kemudian pada pukul 6 pagi tanggal 20 juga, tepatnya di Anua Homestay di Kota Makassar juga, di mana korban ini mengalami gangguan keterbelakangan mental atau disabilitas intelektual. Dan hasil pemeriksaan kita juga, penyidik dia diperkosa 2 kali, ya, maka tadi 2 TKP. Dalam kasus ini, berdasarkan penyelidikan, penyesuaian keterangan tersangka dan korban, polisi menegaskan hanya 2 pelaku yang terlibat. Meski dalam pemberitaan viral di media sosial, korban mengaku diperkosa sekitar 10 orang. Atas perbuatan pelaku, keduanya dijerat kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, pasal berlapis, pasal 6, pasal 15 dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi diduga menjadi korban penganiayaan seorang supir ojek online. Korban diduga dipukul lantaran driver tidak terima korban membatalkan pesanannya. Saya minta petunjuk. Ini customer menangis-nangis, trauma ini, dipukul sama driver. Rizka Aulia, 20 tahun, seorang mahasiswi yang sebelumnya diduga memesan ojek online ini, terus menangis dan trauma usai dipukuli driver ojek online di Jalan Samata, Kecamatan Sobo-Obo, Kabupaten Goa. Korban dianiaya dengan cara dipukul oleh pelaku menggunakan kepalan tangan. Diduga aksi penganiayaan dilakukan karena pelaku Kusnadin, yang merupakan driver ojek online ini, tidak terima korban membatalkan pesanan penjemputan penumpang. Menurut petugas kepolisian setempat, penganiayaan terhadap korban terjadi pada Jumat sore dan hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan. Di mana di sini pelaku adalah seorang ojol untuk mendatangi korban karena korban memesan ojol, namun setelah pelaku ini merasa dibatalkan pesanannya sehingga secara tidak langsung korban ini tidak mengetahui permasalahan. Tiba-tiba pelaku marah dan menganiaya korban dengan cara memukul dia menggunakan tangan kiri. Penganiayaan terhadap mahasiswi ini hingga kini masih ditangani oleh aparat Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews, MNC Media melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, 7 orang juru parkir liar diringkus oleh polisi usai memalak dan mengancam seorang wanita yang merupakan penjemput jemaah haji di Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku tersebut meminta retribusi parkir sebesar Rp100.000 sekali parkir. Parkir. Video saja. Iya. Enggak, kita aja video. Panggil di sini. Tidak, ke sini, Kek. Ke sini. Enggak, sini, Kek. Video amatir merekam detik-detik sejumlah juru parkir liar memalak biaya retribusi parkir dengan harga fantastis kepada seorang wanita yang hendak menjemput jemaah haji di halaman Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan dalam video tersebut saat korban bernama Anissa merekam kejadian ini, para juru parkir liar ini mengancam akan menghancurkan ponsel hingga kaca mobil korban. Video pemalakan ini pun sempat viral di media sosial. Lantaran di Asrama Haji Sudiang sudah terdapat pelang yang bertuliskan parkir gratis dan tidak ada pungli. Menanggapi kejadian ini, Kepolisian Sektor Biringkanaya Makassar merespon cepat dan berhasil meringkus 7 orang pelaku aksi premanisme ini. Masing-masing pelaku berinisial IA 32 tahun, FS 33 tahun, FD 20 tahun, MR 23 tahun, MDA 18 tahun, MI 28 tahun, dan MA 27 tahun, yang merupakan warga sekitar Asrama Haji Sudiang, Makassar. Setelah ditahan selama 1 kali 24 jam,
Ketujuh jukir liar ini kemudian mengikuti pembinaan dari petugas kepolisian dan membacakan surat pernyataan perjanjian yang sudah ditandatangani oleh para pelaku untuk tidak kembali mengulang aksinya yang dinilai meresahkan warga. Pembinaan ini dilakukan oleh petugas setelah korban tidak ingin melanjutkan kasus tersebut. Itu berawal dari adanya pengunjung asrama haji yang akan menjemput keluarganya yang tiba dari jemaah haji. Pada saat akan melakukan parkir di pelataran parkir di depan asrama haji, ada beberapa orang remaja yang mencoba untuk melakukan pungutan parkir atas korban tersebut dengan meminta biaya parkir yang sangat tinggi, yaitu pada saat itu menurut korban senilai Rp100.000. Dan apabila korban tidak menyerahkan, maka remaja yang ada di situ mengancam akan melakukan kekerasan dengan memecahkan mobil dan lain sebagainya. Sebelumnya kejadian ini bermula saat korban Andisa hendak menjemput keluarganya yang pulang berhaji. Namun, saat parkir di depan asrama haji Sudiang, tiba-tiba para pelaku yang berjumlah 7 orang ini meminta uang retribusi sebesar Rp100.000 sekali parkir pada Rabu malam kemarin. Korban yang tidak terima kemudian mengambil video, namun pelaku malah melakukan pengancaman terhadap korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam acara Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Akito pada selamat. Dia saja. Iya, enggak, mukanya. Tidak, kesini kita. Kesini. Enggak, sini kita.